saudara-saudara jemaat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan nyong-nyong, nona-nona, muda-muda yang duduk di sebelah-sebelah muka ini. Tuhan Yesus kasihi. Tuhan Yesus kasih katong semua. Bapak-bapak, mama-mama, anak-anak lain. Jadi katong semua sekarang ini sebagai orang Kristen di Maluku dan juga sebagai anggota gereja dari jemaat Pniel Pentas, kita berada semua dalam sebuah persiapan untuk pemilihan majelis jemaat dan sekaligus juga sebagai warga masyarakat itu mempersiapkan diri untuk pilkada, pemilihan kepala daerah, kota, kabupaten, dan seterusnya. Lewat kedua kegiatan ini ketong harap bahwa warga bangsa sebagai warga masyarakat, ya ketong harap sebagai warga masyarakat, warga bangsa, ketong hidup ke depan di bawah kepemimpinan pemimpin-pemimpin baru yang ketong pilih itu akan menjadi lebih baik. Semoga ekonomi jadi lebih baik di tengah-tengah berbagai tantangan ekonomi sekarang ini. Lebih aman, lebih bersaudara, lebih sejahtera. Sing baku bakalai-lai seperti yang pernah terjadi itu yang lain, walaupun ketemu berbeda dalam banyak hal. Sebagai warga gereja, ketong harap dengan terpilihnya majelis jemaat baru, maka ketong hidup sebagai warga jemaat menjadi lebih baik, dalam artian hidup menjadi lebih beriman kepada Tuhan, sebab majelis baru pasti akan kerja lebih baik. Diharapkan begitu dan ketong berdoa untuk itu. Supaya makin kurang itu berbagai hal yang selama ini mungkin kurang menyenangkan hati Tuhan. Kekerasan lah, berbagai maki-maki dan sumpah serapah lah, perceraian lah, sebab pukul di rumah. Tapi yang muncul adalah hidup yang lebih sopan santun, baku sayang satu dengan lain. Satu pun susah, semua susah sama-sama. Dan satu pun senang, semua senang sama-sama. Itu makna dari hidup sebagai gereja, keluarga besar milik Tuhan. Jadi pemimpin-pemimpin itu bertanggung jawab for itu. Majelis jemaat yang akan dipilih juga bertanggung jawab untuk itu. Sebab mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Pemimpin-pemimpin masyarakat juga adalah hamba-hamba Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk memperjuangkan dan melayani kepentingan dari umat milik Tuhan, masyarakat milik Tuhan. Jadi dalam pemilihan nanti, saudara-saudara yang menyerahkan dirinya untuk dipilih di level manapun, harus sadar bahwa mereka dipilih bukan untuk cari kepentingan sendiri. Bukan juga untuk gagah. Beta mendapat suara paling banyak, beta sangat populer. Yang di kepala-kepala dalam masyarakat itu terpilih bukan artinya untuk cari fasilitas dan popularitas dan kuasa, tapi dipilih untuk kerja keras, untuk melayani kemuliaan nama Tuhan lewat kedudukan dan fungsinya untuk melayani umat ini. Jadi kalau umat sejahtera, nama Tuhan juga dimuliakan lewat kita punya kerja.
Dalam teks ini dibilang, waktu Daud sutua, dia yang bisa kerja lagi, dia angkat anaknya Salomo. Saudara-saudara memang tadi beta baca ini dan ketum baca ini semua, dan beta rasa ini jemaat mengerti akan keseng nih. Kira-kira ini dong bilang mengapa kun tulis begini-begini perketuan baca. Tapi ini cerita masa lalu. Penulis kitab ini cerita tentang Daud dan Salomo dulu. Dia bilang Daud angkat Salomo dia pun anak untuk jadi raja. Dan dia angkat kelompok-kelompok tertentu untuk kerja. Itu organisasi ya, dia organisasi umatnya itu untuk kerja. Ada yang jadi hakim, ada yang jadi pengatur, ada yang kerja di bait suci, ada yang jadi orang yang berdiri di pintu gerbang untuk lihat musuh. Musuh ada datang ke seng. Kalau musuh datang segera bilang untuk tentara agar supaya dong berhadapan dengan musuh itu. Tapi juga ada main musik macam Bapak di atas itu. Dan penyanyi macam nona-nona di atas itu. Ada yang mesti atur segala macam yang berkaitan dengan korban-korban jemaat. Jadi Daud atur itu agar supaya semua terorganisasi. Tapi beta mau bilang begini. Kalau Daud tunjuk anaknya untuk jadi raja, maka itu bukan alasan bahwa sekarang ini ketuan juga bisa bikin begitu. Dulu itu diterima sebab waktu itu masa kerajaan. Kerajaan sampai sekarang masih ada di Belanda, di Inggris, di beberapa negeri di Eropa. Tapi di Indonesia ketuan adalah negara demokrasi. Dan oleh karena itu seng ada macam begitu lagi. Ketuan seng terima itu. Rakyat pilih. Dan ketuan harus pilih dalam pemilu kada ini. Pemilu kada itu. Jadi wali kota sih bisa tunjuk dia pun anak toh. Untuk jadi wali kota ganti dia sih bisa. Ya, jadi kita melakukan proses pemilihan ini sebagai suatu negara demokrasi. Kita yang pilih. Dan kita bekerja bersama-sama. Masing-masing di tempat tugasnya. Untuk melayani masyarakat dan untuk memuliakan nama Tuhan. Supaya seluruh rakyat itu merasa berbahagia oleh kepemimpinan ada dan pengorganisasian yang terjadi. Jadi bangun organisasi dalam pemerintahan dan dalam gereja itu penting. Tetapi bukan bangun organisasi untuk organisasi. Sering sekali, organisasi paling kuat. Tapi akan berfungsi untuk melayani orang banyak keseng. Organisasi kuat, tapi rakyat miskin apa gunanya? Ya toh? Jadi oleh karena itu, organisasi itu ada supaya dia berfungsi untuk melayani kepentingan rakyat banyak. Jadi semua mesti kerja, yang terpilih itu harus kerja. Kita mau bilang untuk saudara-saudara yang sudah menyediakan diri untuk dipilih nanti khususnya di sini, di dalam jemaat. Saudara harus sediakan waktu cukup. Sebab saudara terima tugas toh. Sediakan tenaga cukup. Dan kerjakan tugas-tugas itu sebagai tugas yang saudara terima dari Tuhan Allah. Untuk melayani umatnya di jemaat ini. Dan dipilih bukan sekedar supaya nama terpampang di dalam jemaat seng. Tapi supaya nama Tuhan dimuliakan lewat pekerjaan saudara-saudara membuat jemaat ini menjadi semakin baik dan semakin beriman kepada Tuhan.
Saudara-saudara, kitab Tawarikh ditulis, kitab Tawarikh yang kita baca, ditulis sesudah orang Israel pulang dari pembuangan Babel. Dan penulis ini mengambil cerita tentang masa lalu Daud, Salomo, dan kebaikan-kebaikan yang mereka bikin, sehingga tadinya itu bangsa nomaden yang berjalan-berjalan saja itu, macam gypsy, mereka bertumbuh menjadi sebuah kerajaan yang sangat baik, sukses. Daud, Salomo itu membuat kerajaan Israel sangat sukses, sangat kaya, sangat terkenal, sampai raja-raja dari tempat lain datang untuk membawa upeti per dorang. Hebatnya Daud dan Salomo di situ. Dan oleh karena itu, ketika orang-orang ini pulang, kampung halaman sudah hancur karena dulu dihancurkan oleh tentara Babel, porak-poranda, bait suci hilang, Yerusalem hilang. Maka penulis-penulis ini tulis cerita ini untuk bilang for orang-orang itu dan juga buat ketong, mari ketong bangun ketong pun negeri ini. Bangun seperti Daud dan Salomo bangun dompu negeri dulu. Kita harus memuliakan Tuhan dengan kerja kita, supaya yang hancur itu kembali dibangun menjadi lebih baik. Bangun negeri, bangun jemaat, bangun gereja. Bangun sesuai dengan Tuhan pun mau. Sesuai dengan Tuhan punya kehendak. Bukan bangun ikut ketong pun mau. Sebab kalau bangun ikut ketong pun mau, nanti berjalan ikut manusia pun mau. Dan apa yang terjadi adalah menuju kepada kehancuran. Seperti yang terjadi dengan leluhur Israel itu yang dibawa masuk jadi orang-orang buangan, tawanan-tawanan di Babel, sempung apa-apa. Jadi jangan berjalan iko manusia pun mau. Jangan berjalan iko manusia pun pikiran. Tapi minta Tuhan pimpin seluruh perencanaan di masyarakat, di dalam gereja, di lembaga-lembaga agama, agar supaya kita berjalan sesuai dengan Tuhan. Oleh karena itu, secara khusus beta mau bilang for saudara-saudara yang akan terpilih nanti, saudara terpilih, jangan berjalan ikut mau sendiri. Bina umat untuk berjalan ikut Tuhan pun mau. Hidup takut Tuhan. Hidup jadi berkat. Saudara-saudara semua akan bekerja bersama-sama. Saya bisa bekerja sendiri. Kerja sama-sama dengan pendeta-pendeta yang melayani. Kerja sama-sama dengan koordinator unit. Kerja sama-sama dengan pimpinan-pimpinan wadah pelayanan apapun. Ini pelajaran utama dari teks ini. Yang akan kelihatan sulit ini. Tapi sebenarnya aku mau bilang itu. Organisasian diatur sedemikian rupa supaya nama Tuhan dimuliakan lewat ketumpung kerja bersama-sama. Dan oleh karena itu saudara, sebab tugasnya adalah ke situ, maka ketum pilih orang itu ketum lihat baik-baik. Lihat baik-baik, kenal baik-baik. Jangan pilih asal jadi. Jangan pilih karena dia tuh beta pung kampung pung orang. Jangan pilih karena dia tuh beta pung keluarga. Sebab biar keluarga lain, tapi kalau keton tahu dia sing bisa kerja. Kalau hidupnya sing sesuai dengan Tuhan pun mau.
Kalau dia suka mabuk-mabuk, atau dia mulut kotor, kalau dia malas kerja, dia bikin kacau di dalam dia pun keluarga, maka jangan pilih dia, bilang dia, kalau Ale mau maju nanti tahun kali depan Ale maju. Sekarang ini Ale bertobat dulu, bikin baik diri dulu supaya kali depan itu Ale siap untuk jadi Tuhan punya hamba dan pelayan dan utusan. Sebab saudara-saudara harus sadar bahwa jadi pemimpin itu sama dengan jadi Tuhan pun hamba. Dan oleh karena itu harus berjalan ikut Tuhan pun mau. Ya toh? Jadi kalau berjalan saya ikut Tuhan pun mau, itu berarti Anda belum siap untuk jadi Tuhan punya hamba. Ini sangat penting sebab jadi pemimpin dalam masyarakat maupun di gereja itu adalah orang-orang yang perilakunya jadi teladan. Saudara-saudara ada di depan dan orang lihat ketong semua. Harus betul. Apalagi dalam masyarakat kita yang sangat majemuk ini. Dan kita pernah mengalami kerusuhan besar yang berkaitan dengan kemajemukan itu. Maka pemimpin harus merupakan orang-orang yang tidak berpikir dan bertindak sektarian. Mengerti sektarian itu artinya sing adil. Batimbang sabelah di dalam dia pun keputusan dan di dalam dia pun penunjukan. Batimbang sabelah. Kita boleh pilih orang macam begitu. Sebab kalau ketong pilih orang seperti begitu, saudara-saudara, khususnya di dalam masyarakat, pilkada itu, kalau ketong pilih orang-orang yang salah, maka itu artinya ketong bibit baru, benih-benih iri hati. Sebab kalau pemimpin batimbang sebelah, nanti ketong bilang, oh dia cuma sayang orang itu. Kelompok sebelah, dia sayang orang lain. Dan itu jadi bibit kehancuran buat masyarakat kita. Bibit kebencian. Saling tidak percaya. Ketong pernah merasakan itu sakit, hancur habis-habisan. Dan oleh karena itu saudara-saudara, ketong jangan wariskan itu for ketong anak cucu lewat pemimpin-pemimpin yang bikin hancur kita punya daerah ini. Lewat pemilihan kita yang asal pilih saja. Kita harus cari pemimpin yang adil. Pilih pemimpin yang adil. Penuh kesejahteraan, yang membawa kesejahteraan, peduli kepada semua orang. Ingatan itu. Masa depannya tergantung juga dari kita punya pilihan. Jadi pilih baik-baik, mau pilih itu minta dari Tuhan kasih beta hikmat supaya beta pilih orang yang tepat. Satu bahaya lagi, yang pilih pemimpin yang dia punya perilaku itu suka main kepeng. Ini juga harus diwanti-wanti. Jangan pilih yang begini, sebab kalau pilih dong, maka ke depan kita akan hancur karena kepeng. Artinya dong bisa bikin apa saja selama kepemimpinan mereka demi uang, dan akibatnya yang menderita adalah rakyat banyak di masyarakat dan di gereja. Sebab uang yang seharusnya untuk kepentingan rakyat banyak itu dipakai oleh mereka untuk kepentingan yang bukan kepentingan rakyat. Karena itu sekali lagi saudara-saudara, menjelang pemilu, pilkada dan pemilihan ini, mau pilih itu sembahyang minta hikmat dari Tuhan. Supaya jangan salah pilih. Dan ketong sendiri juga sebagai pemilih, jangan terlibat di dalam politik uang. Jangan saudara-saudara.
Ada orang yang bilang, tapi ibu ketong saya ada kepeng. Jadi kalau orang kasih ketong kepeng, ketong ambil saja juga. Cara uang memang penting dan ketong butuh uang. Tapi jangan jadi hamba uang. Berkali-kali Alkitab bilang itu toh, jangan jadi hamba uang. Jual hak kesulungan demi uang itu betul. Apalagi ambil uang lalu pilih orang yang bertanggung jawab berketum daerah. Saudara-saudara, itu artinya saudara-saudara tidak melakukan tanggung jawab saudara-saudara dan kita semua sebagai orang-orang milik Tuhan yang Tuhan percayakan untuk pilih pemimpin-pemimpin masa depan kita. Dan oleh karena itu, nyong-nyong dan nona yang bisa memilih nih kan, bisa pilih toh. Sudah kah belum? Sudah, ya. Pikir baik-baik. Mau pergi itu pikir baik-baik. Beta pilih orang ini tepat kesenge. Pelajari dia pun identitas. Orang ini dia baik kesenge. Jam pilih asal pilih. Apalagi jam pilih karena uang. Karena Tuhan yang memberkati apa yang ketong lakukan. Tuhan tolong ketong semua.